Ya, Shalom. Bertemu dengan gue bukan saya, tetapi Grace, Unlimited, and Encouragement. Anugerah tak terbatas dan dorongan. Ada anugerah yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Katakan bersama saya, ada anugerah Tuhan yang tidak terbatas di dalam hidupku. Satu, dua, tiga. Anugerah Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Dan kita juga tidak bisa membatasi anugerah Tuhan. Itu nggak bisa. Sama sekali nggak bisa membatasi anugerah Tuhan. Sebab paling yang membatasi, yang terbatas kita dibatasi oleh pikiran yang ragu, bimbang, tidak percaya, nah itu kita. Tetapi anugerah Tuhan sendiri tidak terbatas. Tidak terbatas untuk menjangkau kita. Itu tidak terbatas. Encouragement. Nah, support. Encouragement itu support, eh, dorongan. Kenapa, saudara? Kita butuh encouragement. Dan firman Tuhan itu juga memberikan kita encouragement, memberikan kita dorongan, memberikan kita semangat gitu ya, support. Karena, saudara, kita tanpa disupport Tuhan, tanpa di-encourage Tuhan, kita tidak bisa menghadapi dunia ini sendirian. Karena di dunia ini banyak hal yang mustahil. Dan hidup kita terbatas. Maka dengan Yesus, maka hidup kita menjadi tidak terbatas, unlimited, karena kuasa Tuhan. Kalau kitanya terbatas. Nah, saya mau mengajak saudara untuk hari ini dengan tema adalah pengembaraan dan kehidupan. Oh, ini ada ayatnya, saudara. Nah, di Kejadian pasal yang ke-47, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 itu Fir'aun itu bertanya kepada Yusuf. Jadi ini judulnya adalah di perikopnya di ayat yang kita baca itu, saudara, itu adalah tentang Jacob's family settles in Goshen. Keluarga Yakub itu menetap di Goshen. Saudara, ceritanya bahwa ketika Yusuf menjadi, bukan Jacob ya tadi, sorry. Oh ya, Jacob's family. Yakub sekeluarga menetap di Goshen. Yusuf yang menjadi penguasa Mesir, keluarga anak-anaknya di saudara, mereka pergi cari makanan gandum ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf, dan Yusuf sebagai penguasa dia minta supaya mereka berpindah ke keluarganya, ingin bertemu dengan ayahnya Yakub, dan kemudian Yakub, saudara, itu semuanya dibawa ke Mesir. Dan kenapa Goshen? Karena di Goshen itu memungkinkan untuk mereka tinggal, dan itu hari ini sebetulnya Goshen itu di wilayah Palestina, itu Goshen. Sedangkan ini kan di Mesir. Nah, waktu itu dalam kekuasaan Mesir. Goshen sendiri, saudara, itu memungkinkan untuk mereka beternak, sementara orang Mesir tidak punya keahlian dalam beternak. Sampai Fir'aun pun berkata kepada Yusuf, jika saudara-saudaramu punya keahlian di dalam menggembala, nah gitu kan, gembalakanlah ternakku. Nah, sampai berkata begitu. Nah, Yusuf ini menghadap kepada Fir'aun minta izin. Karena ayahnya dan saudara-saudaranya dan semua istri anaknya itu akan diangkut dibawa ke Mesir untuk berkumpul bersama-sama. Nah, di sana saudara kemudian ketika bertemu, dan Yusuf pun berkata bahwa dia, eh, ayahnya, saudara-saudaranya, kawanan domba lembu dan segala yang dimiliki itu sekarang ada di Gosen. Jadi lalu Yusuf membawa beberapa saudaranya, 5 orang, menghadap Fir'aun dan tanya, kerjaannya saudaramu apa? Di Kejadian 47, saudara. Kerjaan saudaramu itu apa? Oh, mereka ini gembala domba, kata ya, Yusuf, sorry. Mereka ini adalah gembala domba. Kami dan leluhur kami. Lalu
Fir'aun berkata, di negeri ini tidak ada, sorry, sorry. Haleluya, God bless me. Kalau orang Amerika ada yang bersin itu ngomongnya God bless me ya. Di sini tidak ada, kami datang tinggal negeri ini tapi tidak ada padang rumput. Dan karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan, mereka mohon perkenanan Fir'aun untuk menetap di Gosen. Lalu Fir'aun berkata kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tempatkanlah saudaramu di tanah yang terbaik. Biarlah mereka tinggal di Gosen. Jadi mereka tinggal di Gosen itu adalah karena perkenanan daripada raja penguasa Mesir Fir'aun, saudara. Dan diizinkan. Lalu tanya, apakah mereka terampil? Kalau mereka pria-pria yang terampil punya keahlian tempatkanlah sebagai pengawas ternakku, karena Fir'aun punya ternak, tidak punya yang ahli dalam mengembalakan. Lalu Yakub dibawa oleh Yusuf ke sana, dan ayat yang ke-9 kita baca, ini ayat yang ke-8 itu bertanya kan, bertanya begini kepada Fir'aun bertanya. Ayat 8, Fir'aun berkata kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Yakub berkata, eh, Yakub ini adalah, sorry saya tadi berkata bahwa yang ditanyain Yusuf ya, tapi ini Yakub yang kepada Fir'aun ditanya, lalu berkata Fir'aun kepada Fir'aun, berkata begini, tahun-tahun pengembaraanku berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya, dan tidak mencapai tahun-tahun kehidupan para leluhurku dalam pengembaraan mereka. Nah, ini dia temanya, saya ambil dari sini, saudara. Jadi Yakub ini memiliki kehidupan tahun-tahun pengembaraan, artinya dia tidak tinggal di tempat sanak saudaranya, tempat kelahirannya gitu. Dia mengembara. Pengembaraan ini adalah pilgrimage. Pilgrimage itu adalah kayak liburan yang panjang, tamasya panjang, nggak balik-balik, atau berziarah. Jadi berpetualang. Tahun-tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya. Nah, ini kehidupannya yang dia jalani, itu dia berkata buruk karena saudara tahu Yakub ini kan ditipu mertuanya Laban. 10 kali ditipu. Mencintai Rahel, mau ngawinin Rahel, dikasih Lea. Gitu. Sudah begitu masalah dia digaji, dibayar untuk mengembalakan ternak mertuanya, juga itu di apa ya, tidak begitu dikasih semuanya. Jadi dia merasa buruk kehidupannya dan leluhurnya. Oke, sekarang saya akan membawa kepada saudara masuk ke dalam tema ini, pengembaraan dan kehidupan. Saudara, eh, tadi pagi saya melayani ibadah pelepasan di Kota Malang. Sekarang ini saya ada di Kota Makassar, saudara. Dan ini saya sedang mengembara ini ya. Saya sedang pilgrimage. Saya selama seminggu nanti di kota ini ada pelayanan ke jemaat. Nah, 1 minggu itu pun tiket pulangnya belum belum beli, saudara. Kalau sampai dimolorkan ya, ya saya mau aja sih. Cuman kan saya mikir anak-anak saya kan setiap pagi saya nganterin mereka 3 orang, 3 tempat gitu. Oke, nah tadi pagi melayani salah satu anak daripada jemaat yang meninggal ini, dua sih, anaknya 4, 2 tinggal di Taiwan, yang satu mau ke Australia. Lalu saya berkata kepada mereka, tadi pagi saya sharing tentang uh, the voice of God, suara Tuhan. Ya, saya suka out of the box, saudara. Saya suka keluar dari kebiasaan biasanya. Jadi tadi pagi khotbah di ibadah pelepasan jenazah itu judulnya adalah The Voice of God, suara Tuhan. Saya sampaikan kepada mereka bahwa suara Tuhan itu yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Suara Tuhan itu yang membangkitkan eh, orang-orang mati ketika dia mati di atas kayu salib, orang-orang Yerusalem mati, bangkit, dan semuanya hidup.
Dan nanti ketika peristiwa Maranatha Tuhan datang, suaranya bergema kembali. Saya ambilkan ya, saudara, saya perlihatkan kepada saudara ayatnya di 1 Tesalonika. Nah, ini penting sekali, karena kehidupan kita itu kan seringkali seperti sebuah penggembaraan. Sedangkan hidup kita pada bersama dengan Tuhan. Wah, maaf ya, ini saya kok bindeng. Ini kelemahan saya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya akan bindeng duluan. Karena saya tuh dari kamar ya, keluar, atau baru masuk mobil, atau masuk dari luar, masuk dalam. Mesti gini duluan. Ini eh, perlu doa puasa ya, perlu kelepasan, perlu kesembuhan. Alergi debu. Nggak tahu ini tiba-tiba kayak gini. Tapi nanti sebentar lagi selesai, saudara. Apalagi kena AC dingin langsung kayak gini. Oh, ini Cik Linda ini yang ngalami. Kasih obat apa Cik Linda? Supaya sembuh ini. Cik Linda kan ya gini tau, lek katanya lek bangun tidur. Mana Cik Linda? Lagi keluar ya? Oke. Kembali lagi tentang pengembaraan dan kehidupan. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke di ini ayat yang ke 16. 16. Nah, saya coba perlihatkan kepada saudara di ayat ini, ayat yang ke-16, dan juga nanti saya perlihatkan yang di King James Version ya, salah satunya King James. Nah, ini jelas banget ada satu perbedaan. Nah, begini. Di Indonesian Modern Bible dikatakan saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai satu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Lalu ayat yang di King James Version dikatakan for the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia, Indonesian Modern Bible, juga ada LAI, yang lain-lain, itu hanya berhenti sampai Tuhan turun dari surga, titik. Padahal di bahasa aslinya ada kata keleuma. Nah, yaitu shout, artinya bersorak. Keleuma. Keleuma ini artinya shout, berseru. Jadi Tuhan turun dari surga, berseru. Tuhan turun dari surga, berseru. Toh. Nah, tapi di terjemahan di bahasa Indonesia nggak ada kata berseru ini. Cuma Tuhan turun dari surga. Padahal ayatnya berkata Tuhan turun dari surga, lalu dia shout, bersorak, berseru, memanggil. Lalu ada tiga suara kan, suara Tuhan berseru, shout, ada suara sangkakala, dan ada the archangel. Dikatakan the voice of the archangel, suara malaikat, and with the trump of God. Ada suara sangkakala, suara malaikat, dan suara Yesus. Dari ketiga suara ini, mana yang membangkitkan orang yang mati dalam Yesus? Tentunya selama ini orang Kristen tahunya cuma suara sangkakala. Padahal suara sangkakala di Bible tidak pernah tertulis membangkitkan orang mati. Apalagi suara malaikat, berarti suara Yesus. Karena Yesus berseru kepada Lazarus yang mati, bangkit. Yesus berseru di atas kayu salib, it is finished, kuserahkan nyawaku kepadamu. Itu orang-orang di Yerusalem yang mati, bangkit. Di Matius pasal 27. Nah, ini orang yang mati dalam Yesus itu bangkit pasti karena suara Yesus. Tadi pagi saya sampaikan di ibadah pelepasan itu, the voice of God itu saudara itu make raise orang yang mati bangkit dan karena mendengar Yesus. Karena Yesus berkata, domba-dombaku mengenali dan mendengar suaraku. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Nah, under grace people, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam anugerah, saudara yang hidup di bawah anugerah, di dalam hidup kita ini, kita butuh tuntunan, yaitu suara Tuhan. Dalam hidup kita ini. Dalam pengembaraan kita, dalam hidup ini. Our pilgrim. Kita di dunia ini lagi pilgrimage loh. Kita lagi mengembara loh di dunia ini, saudara.
Mengembara dalam arti, saya dan saudara itu warga surga. Katakan bersama saya, aku warga surga. Satu, dua, tiga. Atau gini aja deh, aku orang surga. Saudara itu orang surga di dalam Yesus. Orang surga yang sedang hidup di bumi. Di bumi, saudara tidak sendirian. Saudara ada bersama dengan Yesus. Dan Yesus itu tinggal di dalam saudara, rise in you. Katakan bersama saya, aku orang surga yang sedang hidup di bumi. Satu, dua, tiga. Aku orang surga yang sedang hidup di bumi. Makanya kalau ada orang meninggal, pasti kalimatnya telah berpulang ke rumah Bapa. Pulang. Nah, aku pulang. Nggak ada gitar di sini. Tanpa dendam. Gitu ya. Ya mau pulang mau apa lagi, saudara? Tadi saya foto dulu, saudara. Ya, kita ini, saudara, adalah orang surga yang sedang ada di bumi. Orang surga yang ada di bumi. Orang surga ada di bumi, saudara, dan kita di bumi ternyata tidak dibiarkan sendiri. Orang berpetualang, orang mengembara bisa sendirian. Orang mengembara di sana bisa ketemu orang sebangsanya. Tadi siang saya melihat di video itu orang Indonesia sedang pergi ke Cina dan di Cina ternyata ada di satu kota ada sekampung itu orang-orang Indonesia semua yang tinggal di Cina. Kalau saya waktu pernah ada di Taiwan itu juga banyak gitu kan orang Indonesia. Lalu mereka sedang dari Indonesia mengembara di sana, hidup di sana. Ya kata mengembara ini kayaknya enggak enak ya. Tapi mengembara ini sebetulnya artinya adalah di dalam kamus kita itu tamasya yang berkepanjangan. Eh, ya kayak apa ya, pergi berkepanjangan. Nah kita di bumi ini juga sementara. Namun pengembaraan kita di bumi itu Tuhan itu baik. Tuhan sertai kita di hidup ini. Yakub pengembaraannya itu penuh dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Walaupun dia sendiri kehidupan Yakub itu alami, dia tadi berkata kepada Firaun, Yakub mengaku kepada Firaun bahwa kehidupannya itu tidak semuanya baik. Dia mengalami banyak hal yang buruk, katakan tadi. Dia berkata, tahun-tahun pengembaraanku 130 tahun. Tahun-tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya, katanya gitu. Dan tidak mencapai tahun-tahun kehidupan leluhurku. Dia ini kayak merasa mengasihani diri sendiri. Kok kayaknya leluhurnya dia, yaitu Abraham, Ishak, itu kok hidupnya kayak enak. Tapi dia sendiri kok kayak mengembara gitu kan. Mengembara. Nah, saudara, hidup kita di bumi, pengembaraan kita di bumi, itu tidak dibiarkan sendiri. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will go. You will never leave me. I am not alone. Kita ini tidak sendirian. Saudara itu tidak sendirian. Ayo katakan bersama saya. Hidupku di bumi tidak sendirian. Tidak sendirian yang saya maksud bukan berarti gini. Lo kan aku ada suamiku, aku ada istriku, aku ada anak-anakku, aku ada teman-temanku. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ada pribadi yang dari surga, yang satu asal dengan kita, yaitu Yesus, Roh Kudus, menyertai saudara. Saya pertama kali ke Hong Kong, saya datang ke Hong Kong itu dijemput oleh Pastor Victor Cornelis. Karena beliau yang duluan ke Hong Kong. Saya waktu pelayanan di Taiwan, ya beliaunya Pastor Vicky yang pernah ke Taiwan duluan dia. Lalu saya pelayanan ke Hong Kong, dia jemput saya itu saudara.
Saya nyampe bandara di Hong Kong, di Lantau Island. Itu saya kayak di prank, terkatung-katung. Lama gitu sudah di negerinya orang gitu. Saya pertama kali ke Hong Kong. Pastor Vicky gak datang-datang karena beliaunya dari Makau. Dari Makau nanti naik kapal feri, gak nyampe-nyampe di Hong Kong. Lah saya landing duluan, kan kita janjian, oke jamnya hampir sama. Lama gitu Pastor Vicky gak nyampe-nyampe. Mana orang ini? Jadi kalau mengembara ke satu tempat gak ada yang kenal, berharap ada yang kenal. Lalu kita nggak ketemu-ketemu rasanya gitu. Wah, biar nanti Pastor Victor Cornelis tak tunjukkan rekaman ini. Nanti kan ini saya sambil ke di YouTube. Tapi akhirnya ketemu beliau, ketemu Pastor Vicky. Dan akhirnya kita dari situ naik bus, kita pergi ke kota di Causeway Bay. Karena waktu itu kita tinggalnya di Causeway Bay setelah Wanjai City. Nah, under Grace Peoples, kita pergi ke satu daerah, negara lain atau pulau lain. Kita bisa saja ke sana, kita tidak memiliki teman yang sedaerah. Kalau ada teman yang sedaerah dengan kita, gitu ya. Misalnya sekarang saya ada di Makassar. Saya bisa aja ketemu di sini orang Malang, tapi kan kita nggak bisa bersama-sama terus. Dia punya rumah sendiri, dia punya tempat sendiri, punya keluarga sendiri, sementara kita punya tujuan sendiri, dia punya tujuannya sendiri. Tetapi Yesus di sini, saudara, kita di bumi, Yesus itu heavenly person, kita juga heavenly person in Christ Jesus. Dia menyertai saya dan saudara dan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang membuat hidup kita kuat, ini yang membuat hidup kita mampu untuk kita hidup itu alami kemenangan, mujizat, dan selalu ada jalan. Kita pergi kemana-mana, kalau itu baru bagi kita perlu map, kita perlu tuntunan. Saya waktu di Taiwan dulu ada rekan yang menemani saya, dia dari Jambi, namanya Hendri. Nah, nanti ini tak tunjukkan Hendri juga. Dia yang everyday gitu yang nemeni saya dari kos. Kadang saya dijemput, dianterin, diajak makan, diajari, tunjukkan tempat makan. Saya pelayanan ke Taipei, naik bus itu 1 jam. Hendri ini nemeni saya. Saya waktu itu disuruh khotbah di Natalnya, kayak Duta Besar Indonesia gitu loh. Itu KDII. Dia temani, kemana sih dia temani. Karena sesama dari Indonesia, walaupun beda kota. Dia dari Jambi, saya dari Kota Malang. Tapi ya nggak bisa seterusnya. Tapi Yesus selama kita hidup di bumi, dalam pengembaraan kita di bumi, kita orang surga, Yesus juga heavenly person, heavenly, dia yang punya surga, itu menyertai kita selama di bumi. Saya mau beritahu sama saudara, hidupmu tidak pernah sendirian dalam pengembaraanmu di bumi. Hidup kita di sini. Kehidupan kita pun hari ini, firman Tuhan katakan begini. Ini tadi selama di pesawat ya sambil tidur, itu mulut saya tuh saya ucapkan terus ayat ini. Galatia sering kita baca nih, Galatia 2 ayat 20. Karena tadi saya teler sudah dalam perjalanan dan tidak kuat. Lalu saya ucapkan firman Tuhan terus, mulut saya berkomat-kamit kayak mengucapkan mantra. Galatia 3 ayat 20 dikatakan begini. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Disalibkan bersama Kristus itu salib bicara tentang kematian. Bicara tentang penghukuman. Bicara tentang penghakiman. Jadi kita telah dihakimi, telah dihukum, telah mati di atas kayu salib, tapi yang terhukum Yesus. Dosa kesalahan kita ditanggung Yesus. Disalibkan bersama Kristus itu artinya engkau ini bersama Kristus, Kristus yang mati di atas kayu salib itu memisahkan saya dan saudara dari dosa, penghukuman, penghakiman, kebinasaan kekal. Dan kita menerima kekudusan, kebenaran, kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan dalam Yesus. Yang ngerti katakan amin. Dan dikatakan
Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Nah, ini loh, ini keren ini. Jadi kehidupan kita dan pengembaraan kita di bumi ini, kan kita ini kayak alien toh saudara. Orang Jawa berkata, ning donya mung mampir ngombe. Ke dunia ini hanya mampir minum. Tapi ada falsafah itu, ke dunia hanya mampir minum, itu kalau saya tidak percaya. Saudara. Bukan saya melawan atau tidak menghargai falsafah Jawa ini. Enggak, bukan begitu. Itu kan hanya istilah ya. Ke dunia hanya mampir minum. Padahal loh saudara tuh di dunia ini kan saudara nggak cuma minum toh. Ya makan. Ya enggak? Saudara kan makan dan makan-makan. Minum pun ya minum-minum. Gitu. Oke, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah ini, kehidupan pengembaraan, pengembaraan dan kehidupan kita di bumi, hidupmu itu tidak sendirian, tetapi hidupmu adalah Kristus yang hidup di dalam saudara. Katakan bersama saya, aku hidup, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Satu, dua, tiga. Aku hidup, bukan aku lagi, tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalamku. Jadi saudara, selama kehidupan kita di bumi ini, pengembaraan dan kehidupan kita di bumi ini, itu ternyata saudara tidak dibiarkan sendirian, bahkan kehidupanmu tidak dibiarkan hidup lepas gitu saja. Tetapi hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Kita ini heavenly people. Dan ada heavenly person, Christ, and you. Sehingga engkau hidup di bumi tidak sendiri, tetapi dituntun Tuhan untuk selalu alami heavenly blessing. Katakan amin. Katakan bersama saya, meskipun hidupku di bumi, tetapi berkatku adalah berkat surgawi. Satu, dua, tiga. Meskipun hidupku di bumi, tapi berkatku adalah berkat surgawi. Hidup berkat di bumi, iya, saudara dapat gaji, keuntungan, cuan, laba, dapat rumah gratis, makan gratis, macam-macam. Itu earthly blessing. Tapi heavenly blessing, saudara, itu penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan, keselamatan, kuasa yang menyertai kita, keajaiban Tuhan, itu bersamamu. Roh Kudus di dalammu, ini heavenly blessing. Pengampunan, ini heavenly blessing. Jadi engkau ini hidup earthly, hidup duniawi, hidup di dunia, tapi berkatmu itu enggak cuma earthly blessing, tetapi heavenly blessing. Jadi saudara, meskipun di hidupmu di bumi, tapi berkatmu adalah berkat surgawi. Boleh, kalau saudara mau bikin status, WhatsApp, Facebook, apapun media sosialnya, bikin status. Meskipun hidupku di bumi, namun berkatku berkat surgawi. Nah, gitu loh saudara. Kan saudara, di sini banyak, saya ini nggak hafalan dan nggak tak tulis dulu. Pokoknya ngomong aja, karena Roh Kudus itu meminjem dan memakai mulut saya untuk ngomong. Setelah gue selesai, saya atau sword selesai gitu ya, itu kadang saya mikir, aku tadi ngomongnya apa ya? Kadang-kadang tak tak dengerin lagi. Wah, rekamannya itu tak dengerin terus gitu. Kemarin itu saya di mana ya? Kemarin itu saya ada di jemput anak saya sekolah. Jemput anak sekolah, sekolah itu kan di sekolah anak saya di tempat makan lantai 2 kan ada namanya kafe apa gitu nggak tak sebut ya. Kecuali yang punya kafenya nyoponsori saya. Enggak. Lalu di situ ada jemaat datang. Lalu shalom, pastorku, wah shalom. Banyak yang kenal, ternyata saya ini terkenal juga di sekolah anak saya, saudara. Wah, banyak kenal, ternyata soalnya ada beberapa jemaat, ada beberapa teman gitu. Nah, waktu di sana, saya kan lagi dengerin handphone ini YouTube-nya gitu ya. Tak dengerin TikTok saya, tak dengerin saya ngomong apa. Dengerin apa? Oh, khotbah ya? Terus dia dengerin. Oh, khotbahnya sendiri ya? Katanya gitu. Nah, iyalah. Kenapa saya nggak menikmati diri saya sendiri? Kan bisa menikmati diri sendiri itu kan artinya mensyukuri apa yang Tuhan berikan melalui kita. Amin, saudara. Oke, dan hidup yang
Sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim, Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada bagiku. Jadi hidupmu, saudara, pengembaraanmu selama di bumi, kehidupanmu, itu ternyata engkau ini sudah ada Kristus di dalam kita, Christ in you. Katakan bersama saya, Christ in me. Lalu, hidup kita secara jasmani ini, hidup kita itu oleh iman loh. Imannya pun bukan iman kita sendiri, tapi iman Kristus. Iman Putra Elohim. Tuhan yang mengasihi kita. Yang menyerahkan dirinya untuk kita. Apa nggak keren, saudara? Ini jaminan hidup kita. The voice of God tadi, saudara, yang saya sharingkan di ibadah kematian tadi pagi. Hidup kita ini ditonton oleh the voice of God. Suara Tuhan. Ilustrasinya paling gampang ya. Saya pernah waktu di jalan itu ada seorang bapak bersepeda, di depannya ada anak-anak yang bersepeda, ternyata anaknya. Dan bapaknya ini ngomel terus, sepeda di belakangnya. Hati-hati, hati-hati. Minggir, 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 ada mobil, minggir. Lo jangan minggir-minggir, nanti kamu masuk got. Lurus, lurus. Jangan belok-belok, jangan belok. Ngomel terus. Ngomelnya bapaknya ini untuk supaya anaknya kalau bersepedaan baik. Tapi menurut pikiran bapaknya. Mungkin anaknya, apa nih ngomel aja. Sus, biarin ngakuin sepedaan kok kamu yang bingung. Mungkin gitu ya. Itu bapak yang sayang sama anaknya. Untuk supaya anaknya baik. Hari ini Tuhan itu loh nggak diem. Dia terus bersuara kepada saudara ngomel. Hati-hati Pak Erik, Pak Erik, Pak Erik. Jangan itu dosa itu. Bu Yusmina, Bu Novri, Bu Novriana. Hati-hati, hati-hati Bu Misel, Bu Misel. Bu, siapa ini? Bu Tinja, Bu Tinja. Jangan gitu. Ayo, makan, makan, makan. Nanti kamu sakit nanti. Ayo, tidur. Nanti istirahat, istirahat. Kamu capek. Seakan Tuhan itu nggak pernah berhenti mengasihi kita dengan cara terus bersuara. Bagaimana kita cari suara Tuhan? Dengarkan firman Tuhan. Dengar lagu-lagu pujian. Dengarkan gue. Atau di IHS Media. Kenapa saya setiap hari saya usahakan semaksimal mungkin. Walaupun ngantuk-ngantuk. Tadi malam tuh ngantuk pol, saudara. Saya merem gitu, itu tidur sungguhan. Saya ketika merem itu tadi malam itu gini tuh ya. Sekali saya lengah langsung gini. Mungkin saudara gini, pasal kuku kemana ini? Sekarang ini saya ada semangat, jadi tadi ngantuk ini lagi semangat, saudara. Karena something. Semangat. Termasuk semangatnya adalah karena dipakai Tuhan untuk memberi suara saudara. Saya usahakan terus pagi dan malam toh, walaupun ngantuk-ngantuk capek-capek. Sampai ada, saya di WA oleh Pak Gunarto dari Sentul Bogor itu, kalau Bu Lili ada nggak ya? Kan ngikuti tuh biasanya. Saya di WA, malam setelah gue gitu. Pastor Kuku, kelihatan ini wajahnya ngantuk, capek. Gak apa-apa istirahat saja, terima kasih sudah diberkati. Tapi saya tahu itu pasar buku itu capek sekali itu ngantuk itu. Memang benar sih. Tetapi demi apa saudara? Demikian. Tapi demi Tuhan bersuara kepada saudara yang memakai mulut saya. Ya saya sediakan hidup ini. Tadi ya saya ngantuk-ngantuk tidur-tidur di pesawat tadi. Itu di belakang saya itu seorang wanita nyanyi. Ya tak dengerin aja, saya nggak pakai headset, saya ngantuk-ngantuk. Dia nyanyi gini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, anak Kristen ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, iya, iya. Saya tidur lagi. Gitu. Jadi dia nyanyi, oh Tuhan, rela hidupku. Saya dengerin aja gitu. Yang nggak dengerinnya apa? Soalnya kan di pesawat itu kan kita hanya mendengar satu suara. Suara mesin pesawat. Atau suaranya pramugari. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada saudara. Katakan bersama saya. Dalam hidupku, Tuhan tidak pernah berhenti bicara kepadaku. Satu, dua, tiga. Tuhan tidak pernah berhenti bicara. Kayak saudara sama anak saudara. Bangun, bangun, sekolah, sekolah. Ayo makan. Ditelepon, di WA. Nyo, nih, semakan kamu. Ya apa sekolahnya? Mama ini banyak omong. Itu anak-anak kadang gitu ya. Ya tadi yang
yang ditinggal suaminya meninggal itu, mamanya juga berkata kepada saya, "Pastor Kuku, tolong ingetin anak saya ya. Masa anak saya ini loh, nggak pernah video call sama mamanya. Sebulan sekali video call sama saya. Nah ini sekarang saya ditinggal papanya anak-anak, saya sendirian lah. Kalau nggak pernah video call sama saya, lah terus gimana ya Pastor Kuku?" Saya ngomong anaknya, "Ya kamu itu kalau ada waktu ya video call lah mamamu," saya bilang gitu, saudara. Karena mamamu ini sekarang sendirian, papamu sudah pulang ke rumah papa, saya berkata begitu. Saudara, kabar baik nih. Ada grace unlimited. Masa hilang? Saya hilang lah. Saya nggak hilang toh. Saya masih ada kan. Hidup saudara itu ada anugerah yang tak terbatas. Yaitu apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, hidup di dalam saudara, memberi saudara iman, menghiburkan saudara, dan juga dia tidak pernah berhenti berbicara pada saudara. Seringkali kita yang harus cari suara Tuhan. Suara Tuhan bukan berarti kita harus dengar audible kayak gini. Dengar gitu. Hei, Tuhan bisa bicara kepada para duta-duta Kristus. Atau kepada orang lain. Atau apa. Dia tidak pernah berhenti bicara sama saudara. Dalam pengembaraan dan kehidupan Yakub, dia bisa alami kehilangan. Kehilangan anaknya, Yusuf, tapi yang akhirnya ketemu. Alami banyak hal yang buruk, yang baik. Hujan, panas, sengsara, ditipu, macam-macam. Tapi toh, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa gagal tanpa Yesus. Kabar baiknya, Yesus Kristus hidup di dalammu. Meskipun kau alami kegagalan, tapi penyertaan Tuhan tak pernah gagal. Katakan amin. Katakan bersama saya. Meskipun hidupku ada gagalnya, Yesus tak pernah gagal bersamaku. Tuhan tak pernah gagal bersama saudara. Dalam nama Yesus, malam hari ini kau tidur dengan kuasa Tuhan yang menyertaimu, diberkati kau. Engkau hidup di bumi, tapi engkau hidup dengan berkat surgawi, penyertaan surgawi, kuasa surgawi, keselamatan surgawi. Diberkati engkau in Christ Jesus. Amen.